Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini saya sangat bahagia karena kedatangan tamu istimewa. Dan saya udah lama nggak jumpa sama beliau langsung wawancara gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah beliau menyempatkan waktu di tengah kesibukan dan layanan pasien ya dok ya. Iya. Ini hari ini beliau ingin berbagi ilmu tentang bagaimana peran Yayasan Jantung Indonesia mencegah masyarakat agar jangan sampai terkena penyakit-penyakit jantung. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan pada siang hari ini, kita sapa dulu. Apa kabar Dokter Haji Mas Idris? Alhamdulillah kabar baik Mbak Uli. Iya, alhamdulillah. Jadi aktivitasnya sekarang apa nih dok di YJI? Ya YJI sementara karena ada apa namanya pandemi ini kegiatan di lapangan agak dikurangi. Biasanya kan ada penyuluhan di setiap sekolah, terutama SMA, SMK, kemudian juga senam jantung. Jadi biasanya kita turun bersama-sama dengan ketua Ibu Yeti Oktarina Prana dan Pak Jamaluddin sebagai sekretaris. Sekretaris. Oke. Jadi kegiatan ya paling penyuluhan seperti ini jadi online mungkin. Oh, Kemarin ada apa namanya seminar, tapi seminar virtual ya. ya virtual sudah dilaksanakan ya sekitar 3 bulan yang lalu. Oke, Ya. jadi teman-teman, Pak Dr. Haji Mas Idris ini beliau adalah Ketua Harian Yayasan Jantung Indonesia Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jadi hal-hal kaitannya dengan bagaimana menjaga kesehatan jantung, gejala penyakit jantung, cara menangani dan cara mencegah, dan mungkin ada teman-teman yang pengen tahu sebenarnya jantung saya dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, nanti dijelaskan oleh beliau gitu. Tapi kita mau tahu dulu sebenarnya Yayasan Jantung Indonesia itu dibentuk dasarnya apa gitu, Dok? Jadi ini bentuk kepedulian dari sekelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat lah ya. Jadi ketua pertama dulu malah dari di pusat Ibu Bustanul Arifin. Ibu Bustanul Arifin ini Pak Bustanul ini kan ketua Bulog dulu kalau tidak salah. Kepedulian karena ada anak yang kelainan bawaan, jantung bawaan, kemudian miskin, jadi harus dibantu. Dibentuklah yayasan. Dulu nama yayasannya Dewi Sartika, kemudian berubah menjadi Yayasan Jantung Indonesia. Oh, gitu. Jadi kita peduli pertama eh, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menggerakkan masyarakat supaya jangan terkena penyakit jantung ya, melihara jantung lah gitu ya. Iya. Kalaupun ada kelainan bawaan itu kita bantu untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah banyak sekali yang kita bantu untuk operasi ya, operasi Operasi jantung. jantung. Baik di rumah sakit Harapan Kita, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, sekarang ini malah di rumah sakit Siloam juga bisa. Dan baru-baru ini kita dengar di apa namanya kita baca di media di Skayu juga sudah dilakukan Iya, iya, operasi operasi bypass ya. jantung. Jadi ini salah satu jadi kegiatan yayasan jantung. Oh, Nah, gitu. jadi prinsipnya karena jantung ini alat tubuh yang sangat vital, sangat vital, maka kita harus pelihara. Jantung ini berdenyut paling awal pada waktu kita di kandungan ya, di sebagai masih dalam bentuk janin. Kemudian berhentinya pun terakhir. Iya, benar. Tanda-tanda Kalau kehidupan. jantungnya sudah berhenti, sudah selesai ya. Jadi kita harus pelihara. Padahal berapa tahun kita apa namanya gerakan jantung yang otomatis tadi diciptakan oleh Allah SWT tidak berhenti semenit pun, tidak berhenti sedetik pun, dia bergerak terus. Nah, kalau karena ini apa namanya sangat vital, ya sangat vital, maka kewajiban kita harus memelihara jantung kita masing-masing. Jadi dengan adanya yayasan jantung ini, insya Allah kita
membantu masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan jantung. Oke. Ini karena tadi sudah ada clue memelihara ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah nggak sabar gitu mau tahu informasinya sebenarnya seperti apa cara memelihara jantung. Iya. Kadang kan kita pola makan, terus Iya, bergadang terus iya. kayak kita nih yang di studio ini dok nggak bisa Iya. manage kehidupannya ya. Sering begadang dan makanan nggak terkontrol itu seperti apa dok? Yang bagus seperti apa sehatnya? Ya, jadi jantung ini ya, eh, penyakit jantung sekarang ini pembunuh nomor satu, Di baik dunia. di dunia maupun di Indonesia. Oh, Jadi sekitar 16 sampai 20 juta kematian ya, ini statistik tahun 2018 ya. Itu sudah ada statistik yang mengatakan sekitar ya 16 sampai 20 juta kematian oleh karena kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu jantung dan pembuluh darah. Itu terdiri dari ya, serangan jantung itu sendiri dan stroke. Stroke itu juga termasuk serangan apa namanya terhadap kardiovaskuler, sistem kardiovaskuler. Kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi Yayasan Jantung Indonesia punya program khusus yang nanti kita jelaskan satu persatu mengenai program sehat. Ya, jadi panca usaha jantung sehat, 5 usaha. ada 5 usaha jantung sehat. Ya, panca usaha jantung sehat. Sebagaimana kita ketahui bahwa jantung ini denyut normalnya untuk orang dewasa sekitar 70 sampai 80 kali per menit. Nah, setiap mengeluarkan jantung, memompa jantung keluar, darah, memompa darah keluar, ya. Ini sekitar 70 cc, 70 ml. Jadi, kalau dihitung-hitung, dalam 24 jam, jantung seorang dewasa yang normal itu bisa memompa 14.000 liter. Gitu, 14.000 liter sehari, 24 jam, dalam 24 jam. Jadi bagaimana sebenarnya lelahnya kalau kita pikir ya, tapi karena ini ciptaan Allah yang begitu hebat, maka bertahan dia sampai umur tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin kita langsung saja bagaimana caranya kita memelihara ini dengan panca usaha jantung sehat tadi, ya. Yang pertama, jadi ada singkatan, sehat itu singkatan, sehat 5 pangkal huruf ya. S, seimbang gizi. Jadi gizi ini mempengaruhi jantung ya. Kalau gizinya nggak seimbang, lemaknya terlalu banyak ya, kemudian mungkin gulanya terlalu banyak, pokoknya tidak seimbang lah ya, makannya terlalu berlebihan, gerak badan yang kurang, jadi akhirnya gizinya nggak seimbang, kegemukan mungkin ya, jadi obesitas itu obesitas kemungkinan akan lebih mudah terkena serangan jantung. Kalau obesitasnya dari kecil juga bisa jadi pemicu dok? Iya. Maksudnya dari balita kan? Kalau kita kan kalau ngelihat anak lucu gemuk kita senang ya. Itu tidak bagus. Tapi sebenarnya nggak bagus. Tidak bagus. Jadi harusnya seimbang, seimbang gizi. Seumur berapapun seharusnya seimbang. Kemudian ya itu untuk ukurannya, tolak ukurnya itu menggunakan tinggi badan. Ya. Kalau anak-anak itu ada rumus lain. Ya. Kalau tinggi badan menggunakan tinggi badan dikurangi 100 ya. Kemudian dikurangi plus minus sekitar 10%. Jadi itu berat badan yang ideal. Kalau anak-anak itu ada rumus 8 plus 2N. Kalau N-nya itu umur. Jadi kalau anak umur misalnya 6 tahun, 8 plus 2N, N-nya itu umur. Jadi ya kalau umur 6 tahun tadi ya, 6 tahun jadi 12 tambah 8, 20 kilogram. Sudah normalnya ideal. Sekian. Kalau dia lebih dari itu, lebih dari 10% kelebihannya itu memang sudah overweight ya. Angka toleransinya. Ya.
Kemudian E-nya, enyahkan rokok. Nah, usir kalau enyahkan. Kata-kata enyahkan itu memang sudah menunjukkan bahwa Jangan sentuh gitu ya. jangan betul, jangan sampai bersahabat dengan rokok itu ya. Baik, Enyahkan rokok. pasif juga nggak boleh ya dok? Ya, Pasif juga nggak boleh ya? Maksudnya iya. sekedar Malah menghirup. pasif itu juga lebih bahaya kan. Oh iya iya iya. Dia nggak pakai ditiup-tiup, diisep gitu. Iya Jadi iya. nyahkan rokok. Karena dari sebatang rokok 4.000 zat kimia yang Di yang dalamnya. dikandung oleh sebatang rokok. 4.000 zat kimia ini kan beracun semua. 60 plus minus 60 macam itu menyebabkan kanker. Yang lain-lain menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Tidak ada untung sama sekali, ya, merokok itu. Ya. Oke. Nah, kalaupun kita, nah ini kesempatannya bulan puasa. Kontrol ya. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok juga ada ya. Kesempatan pada waktu puasa ini kan siang nggak merokok kan, bisa ditahan. Iya iya. Jadi kalau bisa selesai 2 hari lagi nih, sehari lagi kita selesai puasa ini, ya manfaatkan kebiasaan yang menahan rokok, menahan untuk tidak merokok tadi, diteruskan supaya sehat. Mereka sekali ya perokok-perokok itu ngomong kalau kita diajak ngobrol. Memang kan Pak, saya tidak merokok ini longgar. Oh, nggak Napas saya sesek jadi ya. longgar. Kan, apalagi sekarang musim COVID ya. COVID-19 ya, yang diserang paru-paru. Kalau paru-paru kita sudah nggak beres karena rokok atau penyakit kronis lainnya, nah ini lebih parah kalau kita terkena COVID-19 nanti. Ya, jadi kami anjurkan, kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ya ini menurut statistik lagi ya, 35 umur 35 tahun, 45 tahun itu kematian paling banyak juga oleh karena serangan jantung. Oke. Kenapa? Karena itu umur-umur produktif, banyak merokok, Produk kurang banyak kegiatan fisik, Iya, ya sibuk ya. kayak dari mobil ke turun mobil, kemudian naik lift, ya. Jadi badannya nggak ada olahraga sama sekali. Ditambah makanan-makanan yang sekarang Junk junk food itu ya. Nah, jadi itu harus dikendalikan. Kalaupun tidak bisa lagi ditahan keinginan merokok yang sopan. Ada juga merokok yang sopan ya Ya, pemirsa. ditekankan. Tapi Jadi gimana kalau itu dok? dekat perempuan, dekat anak-anak, dekat orang yang nggak merokok, ya jangan merokok lah di situ. Merokok, menyisihkan diri ya. Merokok ke tempat yang lain. Istilah di yayasan jantung itu, merokok dalam botol. Si perokok itu masuk di dalam botol, botolnya disumbat di atasnya, kemudian dia merokok. Isap rokok itu sebanyak-banyaknya, asapnya itu. Ya, asap yang di dalam botol itu ambillah dia semua. Jangan Badan dibagikan sendiri. ya, yang lain. Iya, iya. Nyahkan rokok. Yang ketiga, H. Hak ya. H itu hadapi stres. Ya. Nih, Pak Mas Idris ngelihat saya serius ini ada stres. Kenapa nih dok? Jadi kematian banyak juga oleh karena stres. Ya, orang stres. Apalagi kalau sudah sampai tidak terkendali, dia bisa bunuh diri. Depression ya. Lihat aja di Jepang sekarang angka Bunuh dirinya tinggi. bunuh dirinya tinggi, ya, terutama anak-anak muda juga ya. Iya iya iya. Jadi hadapi, ya. Tidak bisa dihindari. Kalau dulu Hindari. kalau sekarang nggak bisa. Artinya kita hadapi, ya, kita hadapi. Hadapi dengan apa? Mungkin lebih banyak pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, ini sudah takdir. Oh, ini sudah memang diatur oleh Allah seperti itu. Nerimo ya. Nerimo, ya, legowo, Legowo. gitu ya. Kemudian awasi tekanan darah. Oh gitu. Salah satu dari penyebab penyakit jantung adalah tekanan darah yang tinggi. Hipertensi ya dok Hipertensi, ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu hipertensi atau bukan hipertensi atau hipotensi? Dia harus rajin kontrol, cek. ya? Usia berapa dok kita harus rajin kontrol? Atau 30 ke atas tuh udah wajib tuh?
Iya, cek-cek? lebih awal lebih bagus kan, apalagi kalau kita ada keturunan ya Hipertensi. hipertensi atau sakit jantung ya. Jadi kita harus waspada. Kadang-kadang nggak apa-apa tuh, nggak sakit kok, kepala tuh nggak sakit, nggak Iya, ada iya, rasa iya. apa-apa. Tapi Sehat ya? pas diperiksa tinggi. Ini kenapa? Karena otak yang bersangkutan, otak si orang ini, ya bukan mungkin pasien atau orang lah namanya ya, karena dia belum mengakui pasien sebagai pasien. Hmm? Dia sudah biasa dengan darah tinggi, tinggi Oh, dan jadi hipertensi. Jadi mungkin ini gejala sudah nggak? beradaptasi. Tapi pembuluh darah yang di otak itu kan ada batasannya untuk kekuatan. Kalau sudah terlalu tinggi dia pecah. Normalnya berapa dok tekanan darah itu yang dikatakan? 120 per 80. Sekarang idealnya seperti itu. Walaupun umurnya lebih tua, tapi dia tetap diinginkan 120 per 80. Ya. Kalau lebih tinggi dari itu ya sudah namanya hipertensi. Oke. Nah, hipertensi ini menyebabkan jantung kita kerja keras untuk menghadapi tensi yang di perifer istilahnya, yang di ujung-ujung itu kan tinggi ya tekanannya. Dilawan oleh jantung. Karena dia melawan tekanan yang begitu tinggi, dia jantungnya membesar. Terutama jantung yang sebelah kiri ya, jadi ventricle kiri. Jadi awasi tekanan darah ya, kita mungkin ke puskesmas, ke dokter keluarga ya, atau belilah alat yang kecil yang Atau kalau misalkan tinggal di daerah pedesaan bisa ke bidan ya dok? ya ke bidan Iya, desa kan bidan ada desa ya, dicek. petugas kesehatan kan. Iya, iya. Oke. Ini masih ada Kemudian satu dok, T. T, teratur berolahraga. Nah, ini nih. Jadi dengan kita berolahraga, jantung kita kuat ya, karena terlatih. Kemudian energi yang mungkin berlebihan akan dipecah. Glukosanya dipecah jadi tenaga, kemudian kita terhindar dari akibat-akibat kegemukan Iya, dan obesitas. kemudian orang kalau nggak banyak gerak ya jantungnya jadi bermasalah. Iya. Ini yang disampaikan dokter nih sudah sangat komplit ya kalau tentang bagaimana biar jantung kita sehat. Tadi mungkin teman-teman yang belum sempat ngecek dari awal. Jadi sehat itu ada 5. Sehat pertama seimbang gizi, kedua nyahkan rokok, ini yang masih merokok ya. Ketiga hadapi stres, jadi dikelola dengan legowo, dengan ikhlas gitu, dengan bijak. Terus awasi tekanan darah, ini yang hipertensi terutama, ini kasih warning ya. Terus teratur berolahraga, jadi 5 kuncinya. Tapi gimana dok ketika kita mungkin keluarga ya sudah ngalamin sini senak kadang ya, kadang katanya kan udah nyampe ke sini gitu. Apakah itu benar gejala jantung itu dok? Oh, jadi ada tanda-tanda bagaimana kena jantung, setelah kita lihat ya. Beberapa itu penting sekali. Yang pertama ada perasaan sakit, nyeri ya, nyeri di dada sebelah kiri. Jadi jantung berada di sebelah kiri. Oke. Kalau ada seseorang yang jantungnya sebelah kanan, itu kelainan. Oh, Jantung itu pasti di kiri dan ukurannya sebesar lebih kurang kepalan si orang tersebut. Misalnya Mbak Uli sebesar itu ya sebesar itulah jantungnya. Kalau normal, tapi kalau sudah membesar kayak tadi itu sudah lebih ya. Jadi yang pertama dia merasa sakit, nyeri ya, nyeri yang sangat nyeri. Jadi ada yang merasa ditusuk pakai jarum yang sebegitu banyak, ada yang merasa ditindih ya, ditekan. Pokoknya nggak nyaman sama sekali. Kemudian timbul keringat dingin. Panas ya itu dok, rasa nyerinya tuh? Panas gitu? Iya. Oh panas gitu juga. Jadi sampai biasa ke rahang juga, jadi menyebar, ada yang menyebar ya, jadi sampai juga ke otak, tangan kiri, tangan. Ini sampai juga di jari kelingking ini sakit, ya. Ini bukan apa, karena saraf yang mengurusi jantung itu berdekatan dengan saraf yang mengurusi ini ya, kelingking ini ya. Jadi dia kena sebarannya, bukan karena ini juga sakit, bukan, tapi sebaran dari saraf yang berdekatan tadi ya. Jadi kita baca dulu ya.
Pertama, rasa tertekan seperti ditimpa bahan berat. Rasa sakit, terjepit atau terbakar. Nah, ini kayak terbakar di dada, Iya, tadi iya, nyeri ya. iya. Kemudian perasaan ini bisa menjalar ke seluruh dada, bahu Oh, kiri, berarti ke sini dia ya. ya, lengan kiri sampai ke tadi ya, jadi kelingking ya, punggung, ya, leher, rahang, dan pokoknya nggak anu sama sekali ya, nggak nyaman sama sekali dan keringetan, Keringat biasanya keringet besar-besar. dingin sampai kayak sebesar-besar jagung. Nah ini kalau sudah ada tanda-tanda ini, jangan sampai kita tunda-tunda lagi. Oh ini masuk angin. Oh ini Oh, dikasih apa harus harus minyak kayu dikerik, putih, nah, dikerok, dikerik, dikerok gitu, dikasih dikerik. balsem. Oh, bukan itu dok ya Sementara penanganannya prosesnya ya. jalan, ya, jadi harusnya cepat minta pertolongan, ya. Nah, kalaupun itu sudah menjadi serangan jantung, itu kan baru penyempitan mungkin ya, baru penyempitan. Tapi kalau sudah tersumbat 100%, meninggal orang. Oh, berarti kalau ketika ada gejala kayak gitu nggak ada keputusan lain kecuali langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi minta pertolongan ke apa namanya sarana kesehatan ya, jadi Iya, iya. ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nggak usah evakuasi sendiri ya dok ya. Ya, jadi biasanya dokter memberikan kalau untuk secepatnya, jadi ada tablet ya isosorbit namanya, dimasukkan di bawah lidah supaya lebih cepat diserap, kemudian pembuluh darah tadi yang terjadi Pecah ya. sumbatan penyempitan jadi agak melebar, sumbatan tadi dilepas. Itu yang diharapkan supaya cepat. Oh, Nah, gitu. jadi sementara kita mau ke rumah sakit atau pokoknya itu tablet taruhlah dulu di apa di Bawah bawah lidah lidah. itu. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah terdiagnosa ada indikasi penyempitan pembuluh darah koroner, itu dia Udah ada ngantongin. obat itu biasanya. Iya, Oh, dikantongin ngantongin. aja, dan dibawa kemana-mana. Misalnya sedang di jalan, terasa nyeri, langsung dibawa, masukkan di bawah lidah. Jadi eh, untuk segera meminta pertolongan, kalau sudah kena serangan, betul-betul serangan, dia pingsan, ya. Nah itu tidak ada pilihan lain, harus diadakan resusitasi. Resusitasi itu pemijatan jantung, kemudian juga paru-parunya. Jadi namanya resusitasi jantung dan pernapasan. Itu durasinya biasanya berapa RJP. menit dok? Di, Antara dia nyeri sampai ke pingsan biasanya. Ya kalau dia nyerinya itu sudah memang kesumbatnya sudah terlalu sudah fatal ya, sudah total, dia pingsan. 5 menit, 10 menit? Ya bisa. Jadi secepatnya. Masa evakuasinya itu loh, kadang Nah, kan harus ya, cepat gitu. kadang-kadang orang belum sampai ke rumah sakit ya sudah ini ya, sudah nggak sadar. Nah itu misalnya ini kalau kita diakreditasi rumah sakit, petugas yang ada di rumah sakit itu semua harus tahu bagaimana menangani pasien yang pingsan tadi. Pingsan Ada gara-gara. pasien pingsan, ada tekniknya, bagaimana kita tahu bahwa dia sakitnya apa kira-kira. Kalau kita yakin itu mungkin dari jantungnya, itu langsung dibuat Oh, di ini gitu ya, ya. jadi Ada. resusitasi jantung pernapasan (RJP). Oke. Itu harus tahu. Tukang parkir harus tahu ya, cleaning service harus Security tahu. ya, security Ya, itu. termasuk satpam. Oke. Apalagi yang kita ini harus tahu. Nah ini kadang-kadang kita lihat orang sedang beraktivitas kena serangan, cuma dilihat-lihat aja gitu, ditepu-tepu, yang dibopong, padahal enggak harusnya dibaringkan cepat, ditolong ya. Kalau sudah kita tolong dengan RJP tadi, baru kita cari cepat ke dibawa Baru ke, sambil dibawa ke ya, kita. rumah sakit Dan gitu. rumah sakit akan segera dipasang direkam jantung, tahu bahwa itu ada sumbatan, cepat biasanya diinfus cepat, ya. Kemudian dimasukkan obat yang untuk membuka sumbatan tadi, Pembuluh darah tadi. sumbatan di arteria koronaria. Oke. Ini misalkan dok, ada pemirsa kita, mungkin pernah mereka mengalami gejala yang sama, tapi tidak sampai senak gitu ya, nggak sampai itu. Lalu bagaimana mereka itu proses pengobatannya gitu, mungkin ketika di rumah sakit, apa yang harus mereka sampaikan? Sementara mungkin
sekarang kondisinya baik-baik saja Ya. gitu. Nah itu gimana konsulnya dok? Itu kan kalau kita berobat, periksa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, ke dokter atau ke mana saja ya, ke poliklinik, kan sesudah identitas ditanya keluhan utamanya apa. Jadi di situ. Ya, keluhan utama misalnya nyeri dada. Ya. Nyeri dada yang seperti bagaimana ditanya lagi, nyeri dadanya bentuknya bagaimana nyeri dadanya. Kalau misalnya waktu narik napas dia sakit, baru sakit, kemudian kalau nggak narik napas dia nggak sakit, oh itu mungkin otot, ya, Oh mungkin gitu. ototnya gerak gitu. Tapi dikala dia ada kegiatan fisik, dia sakit, nyeri, ya, apalagi waktu istirahat juga nyeri, nah itu sudah harus mengarah ke situ anamnesanya. Nah biasanya langsung diperiksa pemeriksaan apa jantung dengan rekaman EKG, Oh iya elektrokardiografi, EKG. kemudian periksa darah, kan ada enzim-enzim Oh apa betul betul. yang menandakan bahwa itu ada serangan jantung. Kemudian dia harus kontrol dan makan obat. Kalau memang lebih berat apa namanya sumbatannya ya mungkin ada itu yang pakai ring ya, pakai Oh ya ring cincin, ada yang jantung. bypass ya dibikin apa pembuluh darah baru ya diambil dari pembuluh darah betis ya vena. Ya. Tapi itu untuk usia sekarang dokter tadi bilang 35 sampai 40 tahun. 45. Berarti itu sudah maksudnya apakah habit kita keseharian itu mempengaruhi Ya justru jantung itu kita? umur-umur sekian itu umur-umur yang apa namanya orang yang praktik mau makan cepat, Oh, iya, iya, iya. kemudian Malas gerak ya kadang ya. ya malah sekarang dia bekerja terus di mungkin Depan di balik komputer, meja, iya, 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 komputer, iya. nggak banyak gerak ya. Makanya kalau bisa begitu secara periodik dia kan harus ada istirahat, mungkin Kalau nggak gerak gerakan ringan. ya gerakan ya. Oke. Ini Jadi kumpul di gang ayo nangis sebentar ya mungkin 10 menit udah gerak. jadi ini Kak Edi nih Pak. Kak Iya. Edi Kak Daka ini nggak boleh duduk terus Pak ya. Iya. mesti mesti harus berdiri. Iya. Berapa jam kali sekali ya. ya harus gerak badannya gitu. Oh nggak naik tangga ke musola. Oke, jadi Pak kita udah bicara tentang pola pencegahan, pengobatan sampai ke identifikasi ya, identifikasi. Nah dok, ketika dalam situasi mungkin di desa ya, di desa lebih ke daerah-daerah yang sulit menjangkau vaskes kesehatan yang cepat gitu, itu ada kontak, maksudnya YJI bisa nggak dok? Maksudnya kasih edukasi-edukasi yang maksudnya mereka juga bisa evakuasi cepat gitu. Caranya gimana gitu untuk bisa melibatkan YJI untuk mengedukasi masyarakat? Yang pertama memang kalau idealnya YJI itu kan juga di kecamatan ada, ya kan? Cabang ya? Apa ranting? Ranting. Oh, ranting. Kalau cabang itu kabupaten atau kota. Kalau provinsi cabang utama. Kita juga sudah bentuk di kecamatan-kecamatan. Nah di kecamatan ini nanti membentuk klub jantung sehat. Jadi Di situ desa-desa, ada, di desa-desa ini ada klub jantung sehat. Nah, di sinilah tempat kita apa namanya memonitor kesehatan jantung. Jadi dengan selalu dimonitor, ya sekali-sekali juga mungkin ada waktu di pemeriksaan tensi, kesehatan. Oh ya tensi. kemudian juga ada rekaman jantungnya. Jadi kan bisa diketahui, bisa diketahui bahwa ada pertanda, ada apa namanya semacam warning bahwa ini harus hati-hati. Oh gitu. Kan kadang dok kita belum tahu juga ya sebenarnya penyakit jantung apakah murni hanya serangan jantung itu terus apa karena hipertensi atau sebenarnya ada hal lain yang bisa memicu jantung seseorang itu bermasalah. Ya, tadi ada beberapa penyakit jantung ya, macam-macam penyakit jantung bawaan. Itu biasanya anak-anak yang baru lahir itu kalau sudah ada kelainan pada jantungnya, dia kelihatan bahwa begitu dia nangis dia biru, Oh. begitu dia beraktivitas sedikit sesak napas, ya kan. Nah itu kalau diperiksa ketemu nanti oh jantung ini nggak lengkap kemarin pada waktu pembentukannya. Ininya. Okay. Jadi jantung itu kayak dari awal tuh kayak tabung aja.
apa namanya, sekian umur bayi itu atau janin itu bertambah, dia akan terbentuk. Nah, kadang-kadang bayinya lahir, tapi proses pembentukan jantung itu nggak lengkap. sempurna. Oke. Jadi ada safety, jadi apa namanya, penyekat. Penyekat itu pada waktu di dalam kandungan, dia kan ada bolongannya, karena kita kan ngambil darah dari plasenta ya, kalau di dalam kandungan. Jadi antara darah kotor, istilah Dengan tanda darah petik, dengan bersih. darah bersih itu campur, Iya. karena dia ngambil darah dari ibunya. Mhm. Tapi begitu dia mau lahir, harusnya yang tadi bercampur nggak bercampur lagi, Oh, nutup. sudah nutup ya. Nah ini, jadi yang nutup tadi mesinnya sudah selesai prosesnya, tapi dia belum selesai. Jadi masih bolong. Nah ini bolong inilah, nah ini harus dioperasi. Operasinya apa? Ditutup bolong ini tadi ya. Jadi ya, Makanya kadang ada juga balita ya dok ya, kelainan jantung itu seperti yang lagi dievakuasi Pak Nanan ya, ya, yang dia insya Allah akan operasi di Muba itu juga ya. dari itu. Yayasan Jantung juga punya, kita 2 kali sudah ke Jakarta bawa pasien. Tapi kita nggak boleh putus asa dok ya, ketika mungkin ada anak-anak yang Iya, harus terlahir kan seperti itu harus ada apa namanya, terapinya masing-masing. Jadi tergantung kesulitan apa namanya, bentuk dari kelainan. Ada kelainannya cuma satu. Ada kelainannya macam-macam di dalam apa namanya, jantung itu. Nah, itu agak sulit. Mungkin dia bertahap. Operasi sekali, kali nanti operasi lagi sampai selesai. Oh gitu. Ada lagi penyakit karena karena rematik. Ya, Rematik jadi jantung. rematik. Jadi rematik heart disease, jadi penyakit jantung rematik. Itu biasanya didahului dengan infeksi tenggorokan. Serap gitu. Terutama pada anak-anak. Itu kan ada bakteri kuman ya, dari kuman itu dia nanti nyebar sampai ke katup jantung. Jantung kita itu kalau ini kan begini kan, dia antara ventrikel dengan atriumnya begini. Jadi dia kena infeksinya di katup ini, rusak katupnya. Kalau rusak katupnya kan terjadi gangguan. Dan biasanya ada tanda-tanda lain, ada pembengkakan di bawah kulit kecil-kecil itu, macam-macam. Nanti dokternya bisa memeriksa. Kemudian kelainan oleh karena paru-paru, ada juga pasien yang kena kelainan paru-paru, paru-parunya rusak. Kena ke jantung juga. Iya, jantung jadi beban berat kan. Oh iya. Antara jantung dengan paru-paru itu kan punya kerjasama yang baik ya. Jadi paru-paru kita ngisep oksigen, oksigen dibawa ke paru-paru, kemudian dari pembuluh darah di paru-paru diambil oleh jantung, dihisap, dibawa ke jantung, kemudian disemprotkan ke seluruh tubuh, termasuk jantung itu sendiri punya kebutuhan untuk makanan dan oksigennya tadi kan. Kemudian darah yang sudah kita terpakai di jaringan disedot, diambil, dihisap jadi oleh jantung tadi, dioper lagi ke paru-paru. Iya. Paru-paru mengeluarkan CO2 segala macam tadi keluar, diganti dengan oksigen. Jadi kerjasama yang baik. Nah sekarang kalau paru-parunya fungsinya tidak bagus, akibatnya jantung itu bekerja yang ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen tadi. Oke, berarti ya kita harus menjaga seluruh organ ya artinya ya. Iya. Oke. Tapi tadi dokter cerita juga soal gizi seimbang. Jadi sebenarnya ada nggak makanan atau buah-buahan atau apa gitu yang memang bagus untuk kesehatan jantung, dok? Jadi terutama makanan-makanan yang tidak banyak mengandung lemak ya. Jadi harus diatur. Ya kalau misalnya buah-buahan, banyak buah-buahan yang bagus untuk jantung, misalnya alpukat ya. Oh alpukat ya. Tapi alpukat murni ya dok, maksudnya bukan yang udah dicampur ini, campur itu, ya, yang es ya. Iya. Es itu nggak bagus, jadi jangan dibiasakan sudah minum es. Apalagi kalau habis makan banyak lemak, kita minum es.
lemak itu beku oleh karena es yang kita bagaimana kita pencernaan mau bagus kalau lemaknya sedih beku. Jadi lebaran nanti Iya, habis makan enak, minumnya apa nih dok yang bagus dok minum yang untuk darah hangat-hangat, dan untuk minumnya hangat bagus. hangat-hangat? Iya, walaupun cuma teh tawar, Oh gitu. tapi karena hangat ya enak. Dan ini ya apa lebih apa ya, Lebih sehat. pencernaannya lebih mudah Bagus, gitu, iya. lebih lancar. Yang sebaiknya itu kan makanan minuman itu sesuai dengan suhu tubuh kan. Iya hangat ya. Suhunya hangat. Suhu tubuh kita ke 36, sekian gitu ya. Heeh. Nah, makanan kita itu sebetulnya sama dengan itu. Oh. Jadi supaya tidak ada menjadi masalah kan. Kalau dia panas, terlalu panas atau terlalu dingin, nah itu kan jadi terjadi gangguan di pencernaan terutama. Kaget jadi badannya. Oke. Jadi dok, ini kita juga sebenarnya insya Allah ini bakal tayang sebelum Lebaran. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang nggak mungkin dong dok, udah masak rendang, opor dan Iya. sebagainya nggak dimakan ya. Jadi agar kita tetap sehat dok. Ya. Itu gimana sih manajemen meja yang sudah Ya. penuh gitu ya? Itu gimana tuh? Jadi kata di dalam agama kita kan Rasulullah menyatakan bahwa kalau kita orang muslim itu dianjurkan oleh Rasulullah bagaimana Rasul juga kehidupannya seperti itu. Makanlah kalau sudah lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan. Itu maksudnya apa? Maksudnya jadi lambung kita itu tidak padat oleh makanan dan minuman. Jadi sepertiganya makanan, sepertiga lagi yang minuman, sepertiganya kosong. Ya. Supaya nggak mengas ketemu memang, nggak sesak. Jadi sesak gilingnya enggak. Iya. Jadi ngantuk nanti ya dok ya? Iya. Ngantuk. Jadi itu diatur, kemudian penyakit itu, ini ajaran Rasulullah, penyakit itu semua penyakit berasal dari perut. Artinya dari makanan ya, dari makanan itu. Jadi kita awasi betul. Kita tidak menutup kenyataan bahwa selama sebulan puasa menahan nafsu makan ya, jangan berlebihan makannya, tapi pas lebaran itu lebaran, semua dimakan. Semua dibuat, apalagi di daerah kita Sumatera Selatan, Sumbaksel ya. Makanannya enak-enak. Makanannya tinggi-tinggi lemak, tinggi-tinggi kolesterol, tinggi-tinggi gula. Ini kalau mau bikin 8 jam 30 telur, kemudian susu kental itu ditambah lagi gula. Gitu ya. Nah, itu cuma diaduk. Jadi kita harus menjaga, kan sudah dilatih sebulan untuk menahan nafsu. Masa kita berlebihan makannya, mesti begitu. Kalaupun dipanggil atau diundang oleh tetangga ya makan sekedarnya gitu ya. Jangan nggak dicicip ya dok? Iya, dicicip sedikit gitu ya. Karena untuk menjaga jangan sampai habis puasa malah sakit. Betul. Ya. Jadi biasanya kalau habis puasa banyaknya apa dok di rumah sakit tuh keluhannya? Yang pertama gangguan pencernaan, makannya kan semua dicicip, diaduk-aduk di dalam perut. Jadi diare biasanya, muntah, mual. Biasanya itu. Oke. Itu yang bereaksi cepat. Tapi kalau yang kolesterol segala macam ya tergantung apakah kondisi dia memang sudah tinggi kolesterol, ditambah lagi ya mungkin dia akan sakit kepala, pusing, tensi naik. Itu kan lebaran tuh kadang ada hidangan yang apa ya dok, minuman-minuman soft drink, soda, itu boleh nggak masuk di badan kita semuanya dok? Itu sebenarnya tidak dianjurkan ya, jadi itu kan merusak. Oh merusak. Banyak membuat kerusakan lah ya. Tadi saya nggak mau merinci apa yang merusak, tapi yang jelas mempengaruhi ginjal. Jadi ginjal kita berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang kira-kira nggak dibutuhkan, dikeluarkan. Tapi kalau ginjalnya sendiri menumpuk zat-zat yang tidak cocok, merusak ginjalnya. Jadi harus kita atur makanan yang bagaimana yang sehat itu. Oke, yang terbaik ya air putih hangat ya. Iya. Air putih hangat. Oke. Jadi mungkin dok dari perbincangan kita tadi mungkin ada yang belum sempat kita bahas, mau disampaikan ke pemirsa nggak apa-apa dok?
Ya jadi itu tadi harus kita pelihara karena fungsi jantung ini sangat sangat vital. Menentukan seseorang itu hidup atau mati itu kan Jantungnya. jantungnya. Iya, iya. Jantung itu harus dipelihara. Pelihara dari apa? Dari penyakit-penyakit, tadi beberapa penyakit. Ya kalau misalnya penyakit bawaan kita normal lahirnya sudah nggak terkena. Tapi kalau misalnya keturunan, ada keturunan orang tua kena serangan jantung, meninggal karena serangan jantung. Ada kakek kita misal hipertensi, itu harus hati-hati. Atau diabetes. Ya, diabetes itu juga mempengaruhi, jadi jantung juga bisa kena. Pembuluh darah, Iya. pembuluh darah yang kecil-kecil itu lebih cepat kenanya. Kalau diabetes. Kalau diabetes, misalnya pada tahap-tahap akhir bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung, pembuluh darah jantungnya kesumbat, dia serangan jantung. Pembuluh darah di otak kena, dia kena stroke. Pembuluh darah di ginjal kena, dia gagal ginjal. Pembuluh darah kaki yang kena, itu koreng yang nggak habis-habis itu. Oh, iya. Akhirnya diamputasi. Iya, Jadi itu iya. harus diwaspadai juga. Iya, Nah, diabetes. kalau orang sudah diabetes, misalnya ya, ditambah lagi perokok, kan itu namanya mau bunuh diri, ya kan? Sudah ada potensi penyakit ini kena, ditambah lagi kebiasaan yang tidak bagus, yang tidak baik. Jadi itu sebaiknya ya sayangilah apa namanya jantung dan organ-organ lain. Apalagi kalau usia-usia produktif, anak-anaknya masih kecil Iya, misalnya. iya, Nah itu kan kasihan. Saya sering ini guyon yang dengan Mbak Uli. Kalau saya jadi wanita, jadi seorang istri, saya ngomong sama suami saya yang merokok. Wes, ada yang Anda, kesinggung nih. Ada yang kesinggung nih, Dok. Anda, Anda sayang dengan saya atau Anda sayang sama rokok? Oh, gitu. Iya, Nanti saya share ini, Dok, pesan yang penting ini. artinya Iya. sayang sama saya katanya itu supaya tidak merokok. Itu Iya. bukan melulu sayang dengan istrinya saja. Iya, iya. Sayang sama anak-anaknya. Kalau suaminya kena serangan jantung kan kasihan Sayang, iya, anak-anaknya. Kasihannya kan si pasien itu sendiri. Bagaimana rasanya? Sering ya ketemu orang yang sedang kena serangan jantung. Waduh, saya tobat nggak mau lagi merokok. Ya, sampai 2-3 tahun dia nggak merokok. Diiming-iming kawannya. Cobalah. Cobalah. Kakek aku sampai umur 90 merokok di dusun itu. Gitu Aman kan? baik. Aman-aman baik. Nah, tapi kan lain. Mungkin rokoknya ya, tapi makanannya lebih bagus waktu di Alami, nggak banyak. alami, mungkin itu ya. Jangan dicontoh yang seperti itu. Oke. Ya. Oke, jadi sudah panjang sekali apa yang disampaikan Dokter Mas Idris. Semoga apa yang beliau sampaikan dan kita bincangkan pada siang hari ini memberikan banyak manfaat dan bisa menjadi referensi kehidupan ya bagi kita semua agar kita bisa tetap menjalankan hidup yang sehat Amin. dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Terima kasih dokter karena Ya. sudah berkenan hadir di studio Linggo Post Channel. Ya. Semoga dokter sehat terus, Ya. bisa jumpa Baik, lagi di baik. lain kesempatan dan terus sukses Yayasan Jantungnya. Ya. Salam untuk teman-teman di Yayasan Jantung. Terima kasih. Jadi Ya. saya juga mewakili teman-teman dari Yayasan Jantung mengucapkan terima kasih kepada Linggo Pos, ya, Mbak Uli, Mas Daka, kemudian Pak Edi, Mas Edi Iya, ya, iya. terutama juga Pak Solehin Iya, ya, betul. yang sudah memfasilitasi dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi yang namanya YouTube, wah, dari anak kecil sampai yang tua-tua baca lihat gitu. Oh iya. Kan lebih mudah sampai. Betul. Yang nonton YouTube ini sampai ke desa-desa, sampai Iya, ke talang-talang, ke kebun-kebun itu dia nonton. Ya. Belum tentu kalau TV kan mungkin tidak masuk, kan. Tapi kalau jadi Bisa mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Amin. dari teman-teman di Lingga Pos khususnya kru yang mengelola studio YouTube Linggau Pos Channel. Amin ya rabbal alamin.
saya juga mengucapkan minal aidin wal Oh faizin, iya. maaf lahir dan batin. Iya. Semoga negara kita ini ke depan lebih baik, insya Allah. Semoga cepat pandemi segera berakhir ya, Dok. Semoga pandemi segera berakhir, karena ini sangat mengkhawatirkan, Iya. karena ekonomi kita sudah morat-marit Iya, gara-gara betul. kita menghindari atau melawan COVID-19 ini. Oke. Insya Allah. Baik teman-teman, semoga apa yang Dr. Mas Idris sampaikan tadi bisa ya, semoga diijabah Allah doa-doa kita. Amin. Teman-teman di rumah juga bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sehat bersama keluarga. Amin, amin. Dan terima kasih atas perhatian dan juga kesetiaannya sampai hari ini terus membersamai Linggo Pos Channel. Semoga kita semua senantiasa sehat. Itu saja, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.